Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Berikut ini 5 kiper yang layak dipertimbangkan Manchester United untuk menggantikan Andre Onana. Nama pertama, Lucas Chevalier. Lucas Chevalier menjadi andalan Lille dan tampil konsisten sepanjang musim ini. Usianya baru berusia 23 tahun, namun ia termasuk kiper terbaik di Liga Prancis. Ia mencatatkan rata-rata 2,8 penyelamatan per pertandingan dan berhasil mencegah 5,9 gol. Angka itu menempatkannya di peringkat kelima dalam hal penyelamatan Liga. Namun, merekrut Chevalier tidak akan mudah. PSG dan AC Milan dikabarkan juga meminatinya. Nama kedua, Joan Garcia. Joan Garcia tampil luar biasa di La Liga musim ini. Kiper Espanyol ini menjadi salah satu yang paling banyak melakukan penyelamatan. Manchester United dikabarkan tertarik pada Garcia, namun mereka harus bersaing dengan Arsenal dan Barcelona. Yang ketiga, Senne Lammens. Senne Lammens menunjukkan performa impresif bersama Royal Antwerp. Ia menjadi salah satu kiper terbaik di Liga Pro Belgia musim ini. MU kabarnya mempertimbangkan Lammens untuk sebagai opsi rekrutan musim panas. Ia juga merupakan pemain timnas muda Belgia. Nama keempat, Zion Suzuki. Zion Suzuki mencuri perhatian bersama Parma di Italia. Ia dikenal sebagai kiper modern yang piawai dengan bola di kakinya. Kemampuannya bermain dengan garis pertahanan tinggi membuatnya cocok dengan gaya bermain modern. Ia bisa menjadi investasi jangka panjang yang menarik. Nama kelima, James Trafford. James Trafford tampil impresif bersama Burnley di Championship. Ia menjadi kiper dengan jumlah clean sheet terbanyak di divisi kedua Inggris. Performa gemilang ini membuatnya menarik minat banyak klub Premier League. United bisa merekrutnya dengan nilai pasar sekitar 10 juta pound sterling atau sekitar 202 miliar rupiah. Manchester United diyakini tidak benar-benar bertekad mempertahankan Bruno Fernandes. Bruno Fernandes bisa saja angkat kaki pada musim panas mendatang, termasuk membelot ke sang rival Manchester City. Ruben Amorim mengakui bahwa dirinya sudah tidak sabar menanti akhir musim agar proses perombakan skuad bisa segera dimulai. Dengan 2 jendela transfer musim panas yang direncanakan tahun ini, satu sebelum Piala Dunia antar klub dan satu setelahnya. Pelatih asal Portugal itu diperkirakan akan melakukan cuci gudang. Salah satu rumor paling mengejutkan yang muncul belakangan adalah kemungkinan dijualnya kapten tim Bruno Fernandes. Bahkan nama rival sekota Manchester City dikaitkan sebagai calon tujuan sang playmaker berusia 30 tahun tersebut. Legenda Manchester United Teddy Sheringham menyebut bahwa langkah tersebut tidak mustahil, apalagi jika uang sudah berbicara. Apa yang kita dengar selama ini dari internal MU adalah hampir semua pemain bintang punya harga. Tidak ada yang benar-benar tidak bisa dijual, ujar Sheringham. Jika Man City datang dengan tawaran lebih dari 100 juta euro untuk Bruno Fernandes sebagai pengganti De Bruyne, mungkin saja MU mempertimbangkannya. Mereka butuh dana besar untuk membangun ulang tim. Situasinya memang sudah darurat. Menarik ditunggu apakah MU akan tergoda jika Manchester City menyodorkan tawaran setinggi langit untuk mendapatkan Bruno Fernandes. Apalagi uang hasil penjualan sang gelandang bisa digunakan untuk mendatangkan pemain anyar. Manchester United hanya mampu bermain imbang 2-2 saat melawan Lyon. Laga leg pertama perempat final Liga Eropa itu digelar di Groupama Stadium pada hari Jumat tadi. Meski hasil akhirnya mengecewakan, ada beberapa hal positif dari penampilan MU. Salah satunya adalah gol pertama Lenioro bersama tim. Pemain muda asal Prancis itu mencetak gol penyeimbang sebelum jeda. Ia memanfaatkan umpan Manuel Ugarte dengan sundulan akurat ke gawang Lyon. Namun Lenioro memilih tidak merayakan gol tersebut secara berlebihan. Dalam wawancaranya dengan TNT Sport, ia menjelaskan alasannya. Lenioro mencetak gol lewat sundulan memanfaatkan umpan Manuel Ugarte pada menit 45+5. Gol ini menjadi gol perdananya bersama Manchester United. Lenioro menjelaskan bahwa dirinya merasa belum pantas merayakan gol tersebut secara emosional. Pasalnya saat itu MU belum berada dalam posisi menang.
Tentu saja, saya tidak terlalu menikmati gol itu, selebrasi yang minim, karena itu normal. Kami ingin menang dan tidak ada waktu untuk selebrasi. Saya hanya sangat senang dengan gol pertama saya. Kami tidak menang, tapi tidak apa-apa. Hasil imbang di Lyon membuat agregat tetap terbuka. Manchester United masih punya peluang besar untuk melangkah ke semifinal. Leny Yoro mengaku timnya bisa membalikan keadaan di Old Trafford. Ia menilai semangat juang tim akan menjadi faktor penentu. Saya pikir jika skornya 2-1 Anda akan lebih percaya diri, dan jika Anda kebobolan seperti ini itu akan lebih sulit. Tetapi kita harus tetap mengangkat kepala. Kami tidak kalah, kami bisa menang di Old Trafford, tentu saja. Ada informasi baru seputar masa depan Rasmus Højlund. Sejumlah klub Italia dilaporkan berminat pada jasa sang striker. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Manchester United tidak akan kesulitan untuk menjual Højlund karena sejumlah klub Italia berminat pada sang striker. Menurut laporan Fabrizio Romano itu, sejumlah klub Italia saat ini mengamati situasi Højlund di MU. Sang striker pernah bermain di Italia bersama Atalanta. Sang striker menunjukkan performa yang apik bersama Ladea saat itu. Jadi mereka yakin Højlund bisa menemukan ketajamannya lagi di Italia sehingga mereka berminat pada jasa sang striker. Menurut laporan Fabrizio Romano, saat ini Manchester United belum mengambil keputusan apapun terkait masa depan Højlund. Mereka masih menunggu hingga musim 2024-2025 berakhir. Baru mereka akan mengevaluasi sang striker. Baru setelah itu mereka akan memutuskan apakah sang striker akan dijual, dipinjamkan, atau dipertahankan di musim panas nanti. Rasmus Højlund masih terikat kontrak di Old Trafford hingga tahun 2028 mendatang. Jika dijual, sang striker kemungkinan akan dibanderol di kisaran 40 juta euro. Ada informasi baru beredar seputar perburuan Manchester United terhadap Liam Delap. Setan Merah dilaporkan harus memenangkan Liga Eropa musim ini agar bisa memboyong sang striker. Nama Liam Delap belakangan ini lagi ramai dikaitkan dengan Manchester United. Striker Ipswich Town itu dikabarkan jadi prioritas transfer Setan Merah di musim panas nanti. Ruben Amorim melihat striker 22 tahun itu punya potensi besar untuk menjadi striker haus gol, sehingga ia ingin memboyongnya di musim panas nanti. Talksport melaporkan bahwa proses perekrutan Delap nantinya bakal rumit. Pasalnya MU harus memenangkan Liga Eropa untuk bisa merekrut sang pemain. Menurut laporan tersebut, penyebab MU harus memenangkan Liga Eropa untuk merekrut Delap karena sang pemain ingin bermain di Eropa musim depan. Sementara MU sendiri saat ini kecil kansnya bisa bermain di Eropa via Liga. Karena hingga pekan ke-31 Premier League MU masih betah berada di peringkat ke-13. Jadi satu-satunya harapan MU untuk lolos ke Eropa musim depan dengan memenangkan Liga Eropa, di mana pemenang turnamen ini akan dapat tiket langsung ke Liga Champions. Alasan lain mengapa MU perlu memenangkan Liga Eropa untuk merekrut Delap berhubungan dengan budget transfer mereka. Jika MU gagal lolos ke Eropa, pemasukan mereka akan berkurang drastis, sehingga budget transfer mereka akan berkurang drastis. Itulah mengapa Ruben Amorim harus bisa membawa Setan Merah memenangkan Liga Eropa di musim ini. Menurut laporan yang sama, Manchester United punya rival berat untuk mendapatkan tanda tangan Delap. Chelsea dilaporkan sangat berminat untuk memboyong sang striker di musim panas nanti.